Makasih. Suara saya oke ya? Oke, Prof. Oke. Makasih Bu Dila ya. Yang saya hormati Mas Menteri, Pak Heru, Bu Retno, yang partner kita selalu nih ya, baik Bu Guru maupun Bu Retno, Ya, Pak Pak. Sigit tentunya ya, dan juga semua tadi Bu Dila yang ini ya, dan semua yang saya hormatin para pendengar pada webinar pada siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya dalam posisi yang susah nih sebetulnya. Jadi Mas Menteri mengumumkan, sebelumnya memang saya dengan Bu Retno itu rapat persiapan draftnya, dan setelah keluar kita memang dalam posisi yang susah. Jadi hampir setiap hari, jadi bahkan anak saya sendiri menanya tuh di sekolahnya, cucu saya ini bagaimana? Jadi dia ditanyain semua. Pemilik sekolah nanya saya, ketua cabang IDAI nanya saya, kemarin juga kita masih dengan semua ketua cabang. Jadi boleh saya katakan, judulnya jadi saya agak rubah nih, mohon maaf nih juga Pak Sigit dan Bu Mira juga dan teman-teman yang lain, bila kebutuhan dan perlindungan anak di masa pandemi. Tentulah sekolah akan kita bahas. Nah, kita Ikatan Dokter Anak Indonesia, insya Allah dalam bulan ini akan memberikan pandangan ataupun rekomendasi sekolah. Yang awalnya kita sudah memberikan rekomendasi sampai Desember. Nah, tetapi ternyata keadaan sekarang ini sangat berbeda. Jadi tadi malam juga kita masih rapat sampai jam 11-an malam, dan sebelumnya juga kita masih ketemu dengan ketua cabang. Setiap daerah ini berbeda-beda. Tentulah saya tidak bisa membahas semua, kita akan memberikan yang tentu sebaik mungkin untuk anak Indonesia. Namun, sebelum memberikan rekomendasi ini, saya ingin memaparkan bagaimana kesulitan kita dan keharusan memakai masker ini dulu. Ini hal yang tidak bisa kita tawar-tawar. Ya. Jadi ini yang kita hadapin hampir setiap minggu, dan hampir setiap juga minggu ada yang meninggal. Contohnya ini dari salah satu kota di Sumatera, bayi 8 bulan datang dengan tengah malam datang, dan sebetulnya sakit sudah lama dengan kejang berulang-ulang, tapi dengan fasilitas yang terbatas, katanya pada saat itu BPJS-nya tidak ada atau bagaimana, yang akhirnya datang ke rumah sakit rujukan, ya, rumah sakit RSUD Kabupaten, itu dengan keadaan yang setengah sadar, HB-nya rendah, leukositnya tinggi, gula darahnya rendah dengan hipoglikemi. Pemeriksaan minimal sekali pada saat itu, ya, gas darah tidak ada, elektrolit tidak ada, tapi pneumonia, pneumonia kedua paru. Seharusnya kita bisa nolong. Tidak sampai 24 jam, ini bayi meninggal. Inilah yang menjadi concern kita. Bayi ini jelaslah tertular dari orang dewasa. Jadi adalah salah satu populasi yang rentan, yang lemah, harus kita lindungi. Banyak yang sekarang, kemarin juga laporan seperti itu, bayi 7 hari. Jadi kami mau menangis. Kita tidak sempat punya waktu 24 jam, 36 jam, 72 jam. Kalau dengar ceritanya ada yang orang lama di ICU 2-3 minggu dan lain-lain. Kita berhadapan dengan bayi atau balita. Nanti saya paparkan berapa populasi bayi dan balita kita yang meninggal. Tadi Pak Sigit sudah mengatakan bahwa angka kematian anak kita yang paling tinggi. Yang seperti inilah yang dihadapi oleh teman-teman kami di seluruh daerah, di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat lagi COVID di Indonesia bagaimana. Nah, semua saya rasa tahu pada saat ini bagaimana keadaan COVID di Indonesia. Di Indonesia sekarang sudah ada jumlah kasusnya berapa? 400-an ribu sudah. Dibanding kita lihat dengan global dan di Asia Tenggara, itu kita masih naik terus. Dan ini kalau saya rasa memang kita harus hati-hati. Kita belum ada. Jadi kalau ada yang berbicara kita masih masuk ke fase 2 atau gelombang atau third wave, halo, kita wave pertama juga belum ada. Sementara di negara lain-lain memang ada yang sudah second wave ataupun third wave. Kita wave pertama itu belum ada. Jadi jangan gagal paham mengenai wave-wavean ini. Nah, pandemi pertama, ya, officially 2 Maret. Saya mengatakan officially. Semua tahu. Sebelum ini mungkin ada, officially. Dan kita lihat kasus transmisi komunitas deteksi 10 Maret, dan pada saat ini kita lihat berapa kasus sekarang.
Nah, yang harus dipahami bagi kita ketika kita mengirim anak kita ke sekolah atau kita berkerumun ke mall dan lain-lain, positivity rate kita ini 14%. Turun naik sekitar ini. Idealnya harusnya di bawah 5%. Bagaimana pengertiannya ini? Jangan dibuat ribet ilmu ini kalau saya rasa. Jadi jangan diputar-putar pengertiannya. Saya punya 20 pasien. Saya sekarang misalnya, saya punya 10 pasien. Sekarang saya batasin misalnya hanya 10 pasien misalnya maksimal. Kalau saya batasin orang tua masuk hanya 1, berarti ada 20 orang yang masuk ke kamar saya satu hari. Dari 20 orang ini, 3 orang berpotensi OTG yang saya temuin setiap saya praktek. Begitu juga kalau kita mengirim anak ke sekolah, mengirim guru pergi, dan lain-lain itu, positivity rate ini menjadi yang harus kita pertimbangkan. Yang setiap hari turun naik per minggu. Jadi kita tidak bisa melihat ada zona di sini. Pengertian epidemiologi statistik ini yang selalu disalahkan dan dimengertikan dengan salah. Nah, jumlah testing kita lihat. Saya tidak masukkan lagi. Ini Singapura sudah paling tinggi di sini, negara lain tidak kita masukkan. Ini kita lihat yang di Asia saja. India paling banyak, Malaysia setelah itu, South Korea juga banyak, kita di bawah Pakistan bahkan. Kenapa sekarang Malaysia dan Korea berkurang? Testingnya karena memang jumlah kasusnya berkurang. India sekarang jumlah kasus banyak, jumlah kasus di testing. Tapi kita jumlah kasus banyak, testingnya tetap tidak banyak. Ini kan menjadi concern kita. Makanya kita sangat hati-hati mengizinkan anak ke keramaian ataupun ke sekolah. Jadi makanya kita sangat-sangat hati-hati. Nah, kalau kita lihat jumlah testing, DKI cukup bagus, West Sumatera, East Kalimantan, maksudnya Sumatera Barat ya, Kalimantan Timur dan Papua Barat cukup baik. Yogyakarta oke-nya, dia juga turun naik. Nah, positivity rate-nya kita lihat kan, harusnya positivity rate-nya berapa? Jadi ketika positivity rate-nya ini masih tinggi rata-rata, kita bahaya, termasuk pendengar yang ada di sini, ini sangat berbahaya. Nah, rekor kasus baru 13 November, kita tahu ini terkait dengan liburan sebelumnya, 5.000 per harian. Tapi ini juga bukan rekor-rekor sebetulnya. Kalau jumlah testing lebih banyak, akan lebih berbeda lagi. Data pemerintah tidak melindungi data kasus anak yang positif dan kematian anak yang real. Jadi kita mengumpulkannya. Mungkin DKI kita bisa lihat, ada beberapa provinsi kita bisa lihat. Jadi kita mengumpulkannya data kita, nanti akan saya paparkan, data real dari yang dirawat oleh dokter anak, dan dokter anak tahu dia sakit. Jadi sudah kita audit datanya di cleaning, itu yang akan kita paparkan. Nah, yang berikutnya ada diskrepansi antara kasus suspek dan positif. Inilah yang dipermasalahkan, dokter meng-COVID-kan pasien. Pasien suspek harus ditata laksana dengan COVID. Pasien yang pertama meninggal, yang saya paparkan itu dia suspek. Belum di PCR, karena PCR pada saat itu tidak ada. Setelah meninggallah dia di ini. Tetapi dia sudah kita tata laksana sebagai COVID. Kalau toh pada saat itu dia negatif, dia tetap dianggap suspek COVID. Karena kita tidak berani menata laksananya sebagai non-COVID. Ini yang harus dipahamin. Tidak pernah terfikir dalam kepala dokter mau meng-COVID-kan pasien. Jadi ini yang kita lihat kan, masalah zonasi penggunaan APD ini perlu, tetapi aktivitas non-pelayanan, pengaturan ruangan dan tata udara ini sangat penting. Anatomi semua ruangan di Indonesia, ya, gedung-gedung tinggi itu semua, anatominya itu bukan anatomi untuk pandemi. Tadi Pak Sigit sangat jelas menjelaskan bahwa kita belajarlah dari pandemi pada saat ini, walaupun sudah 100 tahun yang lalu. Pandemi berikutnya kita tidak ini. Tapi kita tidak mau belajar. Waktu kejadian pandemi kemarin ada di Afrika juga. Ya, Ebola dan lain-lain. Kita tidak belajar, kita tidak mau belajar. Akhirnya ya pada saat segini semua orang panik. Nah, quality control kita juga kalau nanti mulai sekolah, siapa yang menilai quality control-nya dari SKB 4 ini? Apakah
Guru, apakah Bu Retno? Siapa yang melakukan quality control-nya? Apakah GPM? Ini kan seolah-olah gampang. Kita keluarkan SKB-nya, jalan sendiri autopilot. Tapi ini kan manusia yang kita urus. Yang kita urus anak. Anak seorang manusia. Yang kita urus guru. Orang tua dari manusia juga. Mungkin dia kepala keluarga, yang mungkin juga dia sakit. Nah, ini semua tidak jelas bagi kami melihatnya. Tidak sesimpel itu pelaksanaannya kita lihat. Nah, setelah kita lihat katanya new normal dan lain-lain, semua tahu yang paling top pada saat itu adalah kasus secapa. Ternyata kan bisa juga kan, TNI juga sakit. Kalau kita lihat tenaga kesehatan, kalau tidak salah 160 yang sudah meninggal, kita yang paling banyak dari seluruh dunia. Jadi bisa dibayangkan kos pendidikan satu orang dokter sampai dia spesialis bahkan profesor kalau kita kehilangan. Alih-alih kita sekarang mau mengimpor dokter asing, ya kan? Jangan begitu dong kalau saya bilang. Kita menjaga dulu dokter yang ada, jangan sampai dokter yang ada ini juga banyak terinfeksi. Nah, saya mencoba ini, mungkin ini paling sering dilihat bagaimana droplet dan lain-lain diributkan pada awal. Dari awal kalau lihat ada presentasi saya, dari awal saya mengatakan ini mikrodroplet. Tapi katanya ini bukan mikrodroplet katanya. Apa namanya? Bukan aerosol. Saya mengatakan ini aerosol. Mikrodroplet itu hampir sama dengan aerosol. Makanya saya suka cerewet kalau ada pergi ke tempat umum, masih ada dryer itu yang memakai udara menghambur begitu. Jadi dia menghembuskan tangannya untuk begitu, habis begitu batuk lagi dia di situ dalam WC itu. Jadi bisa dibayangkan kan sebetulnya bagaimana bernafas saja dia bisa menularkan sekarang. Jadi jangan pernah membuka masker walaupun di TV, walaupun jadi keynote speech. Saya sekarang dalam ruangan saya. Ruangan saya ini pakai pakai HEPA filter dan sudah saya sterilkan betul-betul. Saya buka masker sekarang. Tetapi kan kita lihat ventilasi, bicara, ya apalagi model opung-opung kayak saya ini tiba-tiba bisa bersin atau batuk nanti, ya kan? Kita minum aja bisa bersin atau batuk kan? Kalau sudah tua kayak saya begini, tiba-tiba di depan kita ada orang lain nanti kita bernafas, ya bisa dibayangkan seperti itu. Setelah itu kita lihat bagaimana mikrodroplet dan aerosol ini. Saya tidak menjelaskan, mungkin sering dilihat. Dan menjaga jarak penting untuk mencegah penularan. 3M itu masuk menjaga jarak. Face-to-face meeting sekarang, ini sudah dilakukan oleh departemen-departemen. Sebagian ada di tempat, saya tidak tahu, apa ini karena anggarannya, saya tidak tahu. Kenapa dipaksakan harus face-to-face meeting sekarang? Kayaknya tidak bisa diselesaikan tanpa kalau harus ketemu. Ini perlu mitigasi juga perbaikan ventilasi untuk mengadakan rapat face to face. Semua rapat face to face kan tetap di hotel atau di ruangan. Setelah rapat itu nanti banyak. Pentingnya penggunaan masker, ini menarik. Artikel ini saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya ada artikel satu lagi. Ada penerbangan saya lupa dari Eropa ke Asia atau dari Asia ke Amerika, saya lupa baca artikelnya itu, tapi itu di jurnal. Penumpangnya itu hampir 400 orang. Pada saat berangkat semuanya negatif, ini di swab. Karena ini penerbangan asing yang bagus. Ternyata penumpang yang semua ratusan orang ini setelah dia di swab, dia berasa semua mereka sebagai Iron Man atau superhero. Di airport, mungkin mereka makan, atau mereka buka masker, atau mereka tidak ini, atau mereka tertular di airport, nggak tahu ceritanya bagaimana. Setelah mereka landing di tempatnya, berapa waktu kemudian, kalau tidak salah, sekitar 2% yang dari penerbangan itu positif COVID. Kenapa? Karena dalam pesawat juga banyak yang sudah tidak pakai masker pada saat itu. Nah, sembari menurut literatur ini, ahli Oxford mengatakan pentingnya memakai masker, bahkan ketika kita suruh pakai masker satu pesawat, ada satu orang COVID pun, tapi semua pakai masker, ternyata semua orang dalam pesawat itu tidak ada yang tertular, alhamdulillah. Jadi, bagaimana pentingnya masker dan gerakan pakai masker ini?
Ini saintifik. Ya. Dua hal yang berbeda. Satu pesawat dengan ada penderita COVID, tapi semua takut, akhirnya semua pakai masker, satu orang yang tidak tertular. Satu pesawat yang tadi katanya negatif di swab, tapi semuanya superhero dan Iron Man yang tidak pernah sakit katanya, sekitar 2% mereka terinfeksi COVID setelah sampai ke darat. Nah, ini kan kita lihat bagaimana sebetulnya keadaannya. Jadi negara-negara yang mewajibkan penggunaan masker, ini sebetulnya negara-negara ini kasusnya lebih lambat kita lihat. Bagaimana di anak, tadi saya katakan, di anak sekarang ini setiap konfirmasi meninggal kita banyak. Sekarang ini yang meninggal ini sudah kita 50-an, ya, dan kasus baru itu setiap hari tambah banyak masih, dan juga kita lihat ini peningkatannya, baik yang suspek maupun yang kasus konfirmasi. Jadi belum ada di kita ini second wave. Wave ini belum selesai sejak Maret bagi kami Ikatan Dokter Anak Indonesia yang kami hadapi. Jadi siapa yang bisa mengatakan bahwa sekarang ini ada second wave coba? Kita masih menghadapi ini setiap minggu dengan semua ketua cabang. Kita rapat setiap minggu, kita lihat, kita analisis semuanya ini. Dan semua mereka ini tertular. Semua mereka ini tertular, anak-anak ini. Dan yang paling menyedihkan, yang paling banyak yang meninggal di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun. Jadi apa? Inilah anak-anak yang gagal kita lindungi, yang mereka bahkan tidak sempat ulang tahun yang pertama atau ulang tahun yang kelima. Ya. Mungkin kalau pakai masker semua, ini tidak kejadian kalau saya bilang. Dan yang berikutnya, golongan paling banyak yang meninggal adalah golongan yang sekitar 30% itu, hampir 27% anak 10 sampai 18 tahun. Anak yang 6 sampai 10 tahun ini lebih gampang dikontrol. Mereka takut ternyata. Tapi kalau udah 10 sampai 18 tahun, mereka juga sudah merasa kayak superhero atau Iron Man. Inilah anak-anak yang akan sekolah. Bagaimana ini? Kalau saya bilang, mereka pulang ke rumah. Jadi ada dua hal yang kami merasa sebagai buah si malakama. Tapi insya Allah, nanti kalau perlu saya salat istikharah, kita akan keluarkan bulan ini rekomendasinya. Sebetulnya kita sudah tahu rekomendasi apa yang kami keluarkan, akan kami keluarkan. Tapi kami masih menunggu betul-betul testing the water-nya. Kalau kita anggap anak ini adalah golongan yang jarang atau sakit menurut sebelumnya yang salah itu, tetapi ini anak berarti akan menularkan pulang ke rumah kan? Di rumah ada manula ataupun orang tua kayak saya. Atau ada lansia lain, atau ada yang komorbid. Bagaimana? Atau kalau kita anggap anak ini golongan yang lemah, seperti data IDAI pada saat ini, kita membiarkan anak-anak ini akan terinfeksi atau meninggal. Hal inilah yang guru nanti juga, dan juga dinas ketika membuka sekolah, harus dengan jelas memaparkan ini kepada semua orang tua. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu 50-50, orang tua ini harus tahu. Informed consent ini namanya harus kita beritahu. Nah kita lihat ini tadi saya tidak ulangin, Indonesia masih paling banyak kasusnya. Anak itu masih kasus yang paling vulnerable. Kita lihat masuk sekolah bagaimana. Pada saat itu awalnya kita minta tunda. Nah klaster-klaster pada saat sekolah dibuka, ada yang juga buka. Kita lihat ini kan, berarti guru juga positif ini, ya. Dari Pak Heru nih ya Pak, ini banyak yang juga positif pada saat itu kita buka. Pertimbangan pembukaan sekolah ini memang menjadi sulit bagi kita. Ada 60 juta anak sekolah dan PAUD yang akan masuk sekolah. Jadi sekolah itu bukan hanya di sekolah, ya, tetapi mereka juga akan pulang ke rumah dan di perjalanan. Ini yang juga menjadi ini. Jadi pertimbangannya banyak kita lihat ya. Juga waktu kalau pesantren bagaimana. Ada 3 pertanyaan penting sebetulnya. Ketika kita ingin melonggarkan ataupun membuka sekolah. Epidemiologi, apakah wabah telah terkendali? Kita jawab sendiri, belum, tidak terkendali. Kita lihat kasusnya masih meningkat.
sistem kesehatan. Apakah sistem kesehatan akan mampu menangani meningkatnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi jika dilakukan pelonggaran protokol atau sekolah dibuka? Ini yang harus menjawabnya adalah semua kepala dinas nanti. Atau Pemda, kalau saya bilang. Kalau ini dijawabnya iya, tapi konsekuensinya adalah mereka harus bisa menanggung semua dan menyediakan juga termasuk PCR-nya semua. Pemantauan kesehatan, bagaimana deteksi, tracing dan lain-lainnya. Asumsi kami takutnya nanti buka tutup, setelah dibuka tutup lagi, setelah dibuka tutup lagi, setiap ada kasus yang positif. Anjuran IDAI di masa pandemi, kita lihat bahwa di sini, latih anak untuk menerapkan perlakuan hidup bersih, sehat, dan protokol kesehatan secara konsisten. Mulai mengajarkan anak memakai masker. Saran IDAI anak di atas 2 tahun, walaupun WHO mengatakan 5 tahun. Tidak semuanya yang apa kata WHO itu cocok untuk di Indonesia. Cucu saya bahkan di bawah, ada yang di bawah 2 tahun bisa. Dan saya tanya juga, saya tidak melihat pasien saya, anak-anak yang berani membuka masker pada saat di sini. Sementara orang tuanya sering sekali pas mau bicara dia buka masker. Atau yang kita lihat seperti di TV itu, semua yang narasumber di TV atau siapa saja yang ngasih sambutan, kenapa mesti dibuka masker? Kalau tidak mau ya belajar aja bahasa isyarat kalau begitu. Tetap bisa. Jadi kenapa mesti membuka masker? Sedangkan kita tahu pada saat bicara itu saja tetap bisa menularkan apalagi di ruang tertutup. Ajarkan kebiasaan cuci tangan sejak anak usia MPASI. Jadi dari awal. Cucu saya yang 1 tahun sudah hafal dia proses cuci tangan. Kayak yang dicontohkan film awal. Dia stepnya tidak betul, tapi dia kalau dikasih disemprot tangannya langsung otomatis tangannya cuci tangan dia. Itu anak umur 1 tahun cucu saya yang kecil. Sementara saya melihat kalau di WC, baik di WC rumah sakit saya ataupun di WC kalau misalnya saya ke tempat umum, itu banyak sekali orang tidak cuci tangan setelah dari WC. Itu dewasa. Nah, bagaimana kalau di sekolah nanti ini? Menjaga jarak ini sulit bagi anak. Kemarin dari beberapa ketua IDAI mengatakan mereka merasa tidak sanggup atau melihat anak di daerahnya tidak bisa menjaga jarak. Terutama setelah pulang sekolah. Mengajarkan protokol kesehatan bisa menjadi bagian dari simulasi perkembangan sosial yang harusnya diajarkan juga menjadi kurikulum, baik kurikulum guru atau Depdikbud itu adalah mengajarkan protokol kesehatan. Bagaimana survival pada saat pandemi. IDAI sanggup untuk memberikan asupan atau menjadi trainernya. Rekomendasi IDAI tetap rekomendasi anak belajar di rumah sampai kasus terkendali sebetulnya. Tapi nanti resminya akan kita keluarkan. Anak dan keluarga harus menggiatkan 3M. Edukasi protokol kesehatan sejak dini, selama PJJ ciptakan lingkungan yang ramah. Ya. Saya coba cepat jadinya. Anjuran IDAI mengenai pandemi di masa ini sudah ada, bisa dilihat sebetulnya. Ya, anjuran PJJ semua sudah ada. Nah, tapi ini yang penting. Untuk kepentingan ekstrapolasi, kalau ada kasus, ini harus 30 kali di tracing. Sampai saat ini, tidak semua provinsi melakukan ini. Jadi kami masih sedih dan ini tidak bisa untuk sekolah seperti ini. Aktivitas di luar, kita tidak menganjurkan anak. Tetapi saya lihat kalau setiap weekend anak itu masih di luar. Main sepeda dan lain-lain, bahkan membuka masker. Penggunaan masker face shield APD lain tidak menjamin pencegahan infeksi. Perlindungan terbaik mencegah pajanan infeksi dan tetap di rumah sebetulnya. Nah, madrasah kita anggap sebetulnya ditutup dulu, tetapi tetap banyak yang buka, dan sekarang buka tutup, dan kalau tidak salah sudah 100 lebih santri juga, dan juga yang meninggal. Maksudnya kiai-kiainya, ini yang meninggal atau nyainya yang meninggal di pesantren-pesantren. IDAI mendorong Kemenkes memberikan rekomendasi kepada Presiden menutup sekolah dan madrasah bila didapatkan santri yang sakit atau meninggal. Ya. Nah, manajemen stres kita juga keluarkan ini ada sebetulnya, sudah direkomendasi IDAI, kita bisa paparkan nanti. Di rumah apa yang dilakukan? Jaga kesehatan anak, imunisasi, gizi cukup, sediakan waktu bermain dengan anak. Batasi waktu gawai, libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Jangan disiplinkan anak dengan metode berbahaya seperti ancaman atau hukuman fisik. Ya.
Ini tidak kita anjurkan. Untuk guru dan pendidik, Pak Guru, sediakan kurikulum yang dimodifikasi untuk pembelajaran jarak jauh, memastikan orang tua mudah mendampingi anak-anak belajar dan jangan sampai stres. Ya. Kalau saya rasa yang 1 tahun ini bebannya jangan terlalu banyak dulu. Saya pernah katakan waktu G30S dulu tahun 65 saya 1 tahun tidak sekolah, ya. Dan pada saat ada antar kampus waktu itu perubahan juga peraturan, kalau tidak salah 6 bulan perubahan, jadi 1,5 tahun sebetulnya sekolah saya itu mundur. Toh tidak masalah kalau saya bilang. Tidak ada yang ketinggalan apa-apa. Semua bisa kita kejar. Untuk masyarakat dihimbau, tolong dah masyarakat membantu melindungi anak-anak selama pandemi, termasuk masalah kekerasan dan penelantaran pada anak. Dan jangan juga ini kita bangsa ikut juga membuli. Tolong kita bantulah anak-anak kita ini, ya. Dan ada yang paling bagus, saya kadang-kadang karena ini banyak ekonom-ekonom di sini, saya tahu juga Pak Sigit bekas ekonom kan, pimpinan sebuah bank, banyak ekonom di sini. Jadi saya mengambil, kalau saya ambil jurnal dari kesehatan, orang menganggap saya kesehatan saja. Tapi World Economic Forum bahkan mengatakan, ya, reopening school too early could spread COVID-19 even faster. Jadi especially in developing world, seperti kita. Jadi di negara berkembang, kebanyakan anak usia sekolah tinggal dengan keluarga yang lansia. Jadi negara yang pendapatannya rendah memiliki keadaan yang sangat berbeda. Kita pendapatan rendah, jangan bohong dong. Penelitian baru menunjukkan menunda pembukaan sekolah dapat menyelamatkan nyawa. Ini kan jelas kita lihat. Jadi kalau menurut kita, tapi nanti kita akan, ini sebetulnya slide lama. Slide yang baru kita akan modifikasi tentunya. Kita tunda dulu, kita lihat, dan tidak boleh ke tempat umum atau kerumunan anak. Ada yang paling penting lagi, anak dapat tertular dan menularkan COVID, orang tua harus menjadi kontrol perilaku memakai masker. Jadi memakai masker itu jangan di bawah hidung, di bawah mulut, atau di leher. Atau pakai maskernya tergantung satu, di leher begini aja satu. Banyak saya lihat di TV narasumber juga begini. Ngapain saya bilang di sini? Saya bilang TV-nya juga kenapa membiarkan yang kayak begitu. Tetap tinggal di rumah saja, cegah penularan. Pemerintah harus tegas melaksanakan 3T. Testing, ini dilakukan. Tracing, 30 kontak per satu kasus. Treatment. Treatment ini ranahnya kami jadinya. Tentulah kami akan melaksanakan sebaik-baiknya sebagai kompetensi kami. Menata dan meningkatkan kapasitas rawat, isolasi masing-masing wilayah. Sebelum dibuka sekolah, hubungi dokter anak daerah setempat. Berapa isolasi dan ICU yang tersedia kalau ada apa-apa? Jangan hanya buka-buka kalau tidak tahu. Termasuk ICU buat guru kalau misalnya sakit. Ini kan harus dipertimbangkan betul-betul. Jangan hanya sekedar buka kalau saya bilang. Nah, satu lagi ini slide terakhir saya, perhatian khusus, imunisasi pada anak tetap harus dilakukan. Kepatuhan remaja dengan protokol kesehatan, transmisi keluarga. Pastikan protokol kesehatan dilakukan dengan tertib, terutama untuk orang tua yang masih bekerja. Jadi orang tua tidak kita larang bekerja. Tapi kalau orang tuanya jorok kalau saya bilang setelah di luar rumah dia buka masker, setelah pulang tidak keramas, tidak mandi lagi. Ini kasihan anak-anaknya kalau saya bilang. Jadi orang tua berlaku kesehatan. Jadi pakailah masker dengan betul. Penggunaan masker pada anak juga, ini tetap harus kita ini, apalagi di sekolah. Maskernya ini kapan mau di-reuse kalau di sekolah? Siapa yang menyediakan tiap hari masker baru? Kalau masker kain, apakah dicuci atau masuk kantong aja? Ya kan? Akses terhadap pemeriksaan cepat untuk memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, kalau ada nanti, saya selalu mengatakan, kalau ada orang tua juga membawa kemana-mana anaknya, atau membawa liburan, atau tetap maksa untuk sekolah, tolong Bapak dan Ibu mikir. Kalau kalian sakit sebagai orang tuanya nanti tertular anaknya, rumah sakit mana yang akan dipilih kalau kalian ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau anak kita sakit, dia akan diisolasi. Dari kalian ayah dan ibu ini, siapa yang akan ikut diisolasi dan di rumah sakit mana mau dirawat? Sampai saat ini,
belum pernah saya dapat jawaban yang bisa menjawab semua orang tua saya tanya ini. Nah, inilah yang saya tanyakan bagi semua masyarakat yang ingin membawa anaknya ke sekolah. Karena kan tentu pemerintah sudah mengeluarkan, tidak bisa kita buat mundur lagi itu kan. Orang tua harus tahu, ketika anaknya sakit, mau dibawa kemana. Ketika anaknya sakit, siapa yang ikut diisolasi? Ayah atau ibu? Anak jangan dibiarkan sendiri diisolasi. Ada 17 tahun nangis-nangis dia minta ditemenin. Ya. Dan yang berikutnya, kalau tahu orang tuanya sakit, rumah sakit mana yang mau dipilih? Nah, ini semua. Dan kita tahu kan, kos perawatan COVID. Anak saya awal-awal pandemi itu dirawat, diisolasi, dan saya waktu mengantarkannya diisolasi rasanya, walaupun dia dokter, waduh rasanya gimana gitu. Ya. Jadi gimana ya, walaupun anak sudah dewasa, kita nggak kuat melihatnya. Apalagi anak-anak yang kita lihat kalau balita. Nah, jadi ini yang harus betul-betul kita pertimbangkan jadinya ya. Mohon maaf, ini saya agak lama, ini slide saya yang terakhir ya. Saya selalu mengatakan, bangsa yang besar, bangsa yang bisa melindungi anak-anaknya. Selamat